Pertama-tama kita mengunduh terlebih dahulu Ubuntu ke dalam VMware-nya. Setelah itu, kita perlu install Ubuntu agar bisa digunakan. Kemudian, kita perlu juga men-setting username sebagai kredensial OS-nya. Setelah install Linux selesai, selanjutnya kita bisa menginstal GCC compiler ke dalam Linux-nya. Untuk mempermudah proses penulisan kode pada program ini, kami menggunakan Visual Studio Code atau VS Code sebagai IDE editornya. VS Code di sini bukan sebagai compiler, melainkan text editor yang menyediakan berbagai fitur untuk membantu penulisan dan pengelolaan kode program. Setelah proses penulisan kode selesai, program C dapat dijalankan menggunakan compiler GCC yang sebelumnya sudah diinstal pada sistem Linux di dalam VMware ini. Proses kompilasi dan eksekusi dilakukan melalui terminal Linux, bukan melalui VS Code secara langsung. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan program simulasi time sharing system menggunakan bahasa C. Program ini bertujuan mensimulasikan bagaimana sistem operasi membagikan waktu CPU ke beberapa proses menggunakan signals dan timers dengan algoritma round robin secara preemptif. Pertama, pada bagian konfigurasi sistem, saya mendefinisikan beberapa konstanta utama. Yang pertama ada jumlah proses, menyatakan jumlah proses yang disimulasikan. Kemudian ada time quantum ms, adalah jatah waktu CPU untuk setiap proses, yaitu 500 milidetik. Sedangkan total pekerjaan menunjukkan berapa banyak unit kerja yang harus diselesaikan setiap proses. Selanjutnya, saya mendefinisikan state atau keadaan proses. Proses dapat berada dalam 3 keadaan. Yang pertama ada ready, yaitu siap dijalankan. Kemudian running, yaitu sedang menggunakan CPU, dan terakhir finish, yaitu proses sudah selesai. Ini merepresentasikan konsep state process dalam sistem operasi. Setelah itu, saya membuat struktur proses control block. PCB menyimpan informasi penting setiap proses, seperti ID proses, status proses, jumlah pekerjaan yang sudah dan harus dikerjakan, juga beberapa kali proses mendapatkan jatah CPU. Dalam sistem operasi nyata, PCB menyimpan informasi register dan konteks CPU. Selanjutnya adalah variabel global. Ada tabel proses, berfungsi sebagai proses table, proses aktif, untuk menyimpan proses yang sedang berjalan, kemudian jumlah konteks switch, untuk menghitung jumlah konteks switch, dan timer habis digunakan sebagai penanda dari signal timer. Berikutnya adalah function signal handler. Di sini fungsi akan dipanggil otomatis ketika timer mengirim sinyal alarm. Ketika sinyal diterima, variabel timer underscore habis diset menjadi 1, menandakan bahwa timer kuantum telah habis.
Selanjutnya kita masuk ke function setup timer. Fungsi ini itu mengatur timer system. Code-nya terbagi menjadi dua, ada void set underscore timer dan juga struct itinerable timer. Kita akan membahas mengenai void set underscore timer terlebih dahulu. Di bagian ini kita mendaftarkan handler underscore timer sebagai penanganan seek alarm. Lalu SA underscore restart memastikan sistem call tidak gagal ketika sinyal datang. Lalu pada bagian kedua ada struct itinerable timer. Di sini timer itu diset agar berbunyi setiap 500 milidetik dan mengirim sinyal seek alarm. Hal ini mensimulasikan timer interrupt pada sistem operasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai function inisialisasi proses. Pada bagian ini program melakukan inisialisasi proses. Inisialisasi berarti menyiapkan semua proses sebelum scheduler mulai berjalan. Pada code-nya itu terdapat for looping. Nah, ini baris ini itu digunakan untuk melakukan perulangan sebanyak jumlah proses yang diinginkan. Contohnya jika jumlah underscore proses sama dengan 4, maka loopnya akan berjalan untuk proses 0, 1, 2, dan 3. Lalu di dalam for looping terdapat 5 baris code. Yang pertama ada baris code yang berisikan tabel underscore process dot pit. Nah, di sini tuh setiap proses akan diberikan proses ID. Kemudian di baris selanjutnya terdapat tabel underscore process dot status. Di sini baris menetapkan status awal proses menjadi ready. Kemudian terdapat tabel underscore proses dot kerja underscore selesai. Baris ini menyatakan bahwa proses belum mengerjakan apapun. Yang keempat ada tabel underscore proses dot total kerja. Di sini ditentukan total pekerjaan yang harus diselesaikan oleh setiap proses. Dan yang terakhir terdapat tabel underscore proses dot jatah CPU. Baris ini menginisialisasikan jumlah jatah CPU yang telah diterima oleh proses. Selanjutnya kita masuk ke dalam function semua underscore selesai. Di sini fungsi akan mengecek apakah semua proses telah selesai. Jika masih ada proses yang belum finished, scheduler akan terus berjalan. Kemudian kita masuk ke dalam function pilih underscore proses underscore berikutnya. Nah, fungsi ini memilih proses berikutnya. Proses dipilih secara melingkar, satu persatu, sesuai algoritma round robin. Selanjutnya itu ada context switch. Context switch ini terjadi ketika CPU berpindah ke proses lain. Contoh pada code-nya itu void context underscore switch kurung buka integer next kurung tutup. Pada fungsi ini, proses sebelumnya dikembalikan ke ready, lalu proses baru menjadi running, jumlah context switch bertambah, alamat memori PCB ditampilkan. Lalu selanjutnya ada eksekusi proses. Fungsi ini menstimulasikan proses yang sedang berjalan. Contoh pada code-nya itu ada void eksekusi underscore proses kurung buka lalu kurung tutup. Setiap kali fungsi ini dipanggil, satu unit pekerjaan diselesaikan. Jika pekerjaan selesai, status berubah menjadi finish. Selanjutnya ada scheduler recursive. Ini adalah inti dari program. Contoh pada code, void scheduler underscore recursive kurung buka kurung tutup. Alur scheduler itu yang pertama menjalankan proses aktif, yang kedua menunggu hingga timer habis menggunakan pause kurung buka kurung tutup, yang ketiga melakukan context switch, yang keempat memanggil dirinya sendiri secara rekursif. Mekanisme ini menstimulasikan preemptive multitasking. Selanjutnya ada fungsi main. Pada fungsi main, sistem diinisialisasikan, timer diaktifkan, proses pertama dipilih, scheduler dijalankan hingga semua proses selesai. Sebagai kesimpulan, program ini berhasil mensimulasikan time sharing system menggunakan sinyal dan timer dengan algoritma round robin serta memperlihatkan konsep context switching dan proses control block pada sistem operasi. Demikianlah penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.